Lalu ada juga kisah Nabi Ibrahim menghidupkan 4 burung. Kisah ini bermula ketika raja yang zalim, Raja Namrud, mengaku sebagai Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Lalu dibantah sama Nabi Ibrahim. Wahai Raja Namrud, engkau bukan Tuhan, engkau bukan yang maha menghidupkan, maha mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi Raja Namrud kekeh, saya Tuhan, saya menghidupkan dan mematikan. Ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, apa buktinya kalau engkau maha menghidupkan dan mematikan? Akhirnya Raja Namrud manggil 2 orang laki-laki, terus yang satu dibunuh sama Raja Namrud, yang satu lagi dibiarin hidup. Kata Raja Namrud, tuh buktinya, saya bisa bikin mati orang, yang satu saya bikin hidup, saya biarin hidup, maka dia hidup. Ini namanya menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud begitu. Ditawainlah sama Nabi Ibrahim, bukan begitu Raja Namrud, menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Allah menghidupkan dari zat yang tidak hidup, dikasih nyawa jadi hidup. Seperti itu. Ditantangin lagi dah tuh. Raja Namrud bilang, coba kasih bukti kalau Allah itu maha menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan salah satu keagungan, salah satu kuasa Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh motong 4 ekor burung. 4 ekor burung itu dipotong, terus dicacak, dipotong kecil-kecil, lalu tuh 4-4-nya digabung. Tuh tadi cacahan kecil-kecil itu digabung semua. Nah, cacahan kecil itu, potongan daging tersebut disebar ke 4 gunung yang berbeda. Yang satu di sono, yang satu di sono, yang satu di sono, yang satu di gunung yang satu lagi. Nah, begitu udah dipencar ke 4 gunung, kata Allah, panggil 4 burung tersebut. 4 burung yang udah dipotong kecil-kecil, panggil. Begitu dipanggil, itu burung yang tadi udah dipotong-potong balik lagi, hidup lagi, jadi satu lagi, nyamperin ke Nabi Ibrahim lagi. Nah, ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang kata Nabi Ibrahim, begini nih baru Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha hebat, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Tetap aja tetap aja Raja Namrud mah nggak percaya. Lalu ada cerita lagi pada suatu ketika, ini cerita tentang Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala. Suatu ketika Raja Namrud beserta umatnya, beserta para pengikutnya pergi ke suatu acara di luar kerajaan tersebut. Nah, Nabi Ibrahim nggak ikut karena tahu acara tersebut untuk merayakan, untuk acara menyembah berhala. Nabi Ibrahim nggak ikut dong. Nah, selain Nabi Ibrahim ada juga beberapa orang yang nggak ikut. Berarti orang-orang yang udah tua yang nggak kuat jalan, mereka nggak pada ikut. Atau mereka orang-orang yang sakit nggak pada ikut. Nah, ketika Raja Namrud dan pengikutnya udah pergi, Nabi Ibrahim bilang, saya akan hancurin ini berhala-berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim datang tuh ke tempat kumpulan berhala. Di tempat kumpulan berhala tersebut, ada yang bilang berhalanya ini berjumlah 72. Ada yang gede sampai yang kecil, ada semua macam-macam bentuknya. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari kayu, besi, dan lain-lain sebagainya, macam-macam. Nah, yang paling gede itu di tengah-tengah. Yang paling gede ini dibuat dari emas, dikalungin dari batu permata, terus matanya dipakein dari batu yakut. Nah, kalau malam matanya bisa nyala. Patung yang paling gede itu. Lalu Nabi Ibrahim bawa kampak, hancurin tuh patung-patung yang lain yang lebih kecil-kecil, dihancurin semuanya sama Nabi Ibrahim.
disisain lah satu patung yang paling gede. Nah, kampak yang tadi buat ngancurin ditaruh di leher patung paling gede. Udah Nabi Ibrahim pulang. Nah, nggak lama Raja Namrud beserta pasukannya, beserta pengikutnya pulang dan nih dari luar kerajaan setelah menghadiri perayaan. Nah, ketika nyampe tempat kerajaan, kaget bahwa berhalanya dihancurin, bahwa Tuhannya dihancurin. Kalang kabut dong. Akhirnya diperintahkan untuk mencari siapa nih yang hancurin. Ada yang melapor. Tadi kan yang nggak ikut bukan cuma Nabi Ibrahim doang, ada beberapa yang nggak ikut juga. Nah, ini orang-orang ini ngelapor. Tadi saya dengar anak muda si Ibrahim dibilang mau ngancurin patung. Wah, Raja Namrud kesel dong. Panggil tuh Ibrahim, suruh kesini. Ditanya, Ibrahim, kamu yang ngancurin Tuhan kami, kamu yang ngancurin berhala ini. Siapa yang ngancurin? Buktinya mana kalau saya yang menghancurkan? Itu tadi ada yang bilang katanya kamu yang ngancurin. Lah, ngancurin pakai apa? Lihat coba di berhala yang paling gede, kan kapaknya ada di situ. Coba aja tanya berhala itu siapa yang ngancurin. Coba tanya Tuhan kamu tuh yang paling gede, siapa yang ngancurin? Raja Namrud kesel, dia kata, berhala ini ngapain nanya sama berhala, dia emang nggak bisa ngomong, ditanya juga nggak bisa jawab. Nah, kata Nabi Ibrahim, nah itu tahu berhala ditanya juga nggak bisa jawab, ngapain disembah? Makin kesel tuh Raja Namrud. Akhirnya bakar, kata Raja Namrud, bakar Ibrahim. Nah, disuruh dah tuh orang-orang disuruh ngumpulin kayu bakar. Selama 1 bulan tuh mereka ngumpulin kayu bakar. Bisa dibayangin seberapa banyak itu kayu bakar kalau dikumpulin selama sebulan. Ada yang bilang itu kayu bakar sampai membentuk kayak bukit gitu, banyak banget. Nah, dibakar dah tuh kayu, dibikin panas, lalu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut. Nah, ini salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar. Kata Allah, qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qul ya naru, wahai api, kuni bardan, jadi dingin, wasalaman, dan selamatkan, ala Ibrahim, dan selamatin Nabi Ibrahim ini. Akhirnya karena api itu makhluk Allah juga, dia tunduk, nggak mau ngebakar Nabi Ibrahim, bahkan api tersebut jadi dingin. Nah, Nabi Ibrahim yang dilempar ke api ini selamat, nggak apa-apa. Dalam kisah dibakar Nabi Ibrahim ada kisah lain, yaitu tentang cicak dan burung pipit. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, cicak ini ngebantu niupin api tersebut biar apinya makin gede. Maka Nabi Muhammad SAW bilang, siapa yang matiin cicak 1 pukulan bakal dapat 100 kebaikan. Itu kenapa kita matiin cicak bisa dapat 100 kebaikan? Itu sebabnya karena cicak tersebut berniat jahat, melakukan hal jahat, bantuin gedein api. Walaupun kalau misalnya kita pikir secara logika, si cicak niup api segede gitu nggak, ya ngefeknya apa sih cicak kayak gitu. Nah, walaupun hal kecil. Lalu ada juga kisah burung pipit. Burung pipit api segede gunung, burung pipit kecil banget, itu dia bantuin mau madamin api, dia bawa air dalam mulutnya, ya secuil doang, ya kan nggak bakal ngefek apa-apa. Cuma karena emang dia niatnya mau menolong Nabi Ibrahim, itu tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan. Sebaliknya tadi cicak yang cuma niup doang, yang dia emang berniat mau melakukan kejahatan, yaitu membantu gedein api
untuk membakar Nabi Ibrahim, tetap juga dicatat sebuah kejahatan. Kita bisa ambil hikmahnya bahwa sekecil apapun kebaikan atau sekecil apapun kejelekan yang kita perbuat, bakalan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apapun, itu pasti nanti ada ganjaran, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke cerita Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut, keluar dari api dengan selamat. Ada yang bilang Nabi Ibrahim ini dibakarnya sama sampai seminggu, ada yang bilang sampai 40 hari 40 malam di dalam api tersebut. Tapi tetap pada akhirnya Nabi Ibrahim selamat, keluar dari api dengan aman. Nah, di akhir cerita, Raja Zolim, Raja Namrud ini yang mengaku dirinya Tuhan, yang sombong, yang minta ampun, kalahnya oleh makhluk kecil, makhluk yang kalau kita gebuk doang langsung mati, yaitu nyamuk. Raja Namrud ini matinya sama nyamuk. Pada suatu ketika Allah mengirimkan sepasukan nyamuk nih, yang mana nyamuknya nyamuk ganas. Itu nyamuk-nyamuknya nyedot darah dan juga makanin daging orang-orang para pengikutnya Raja Namrud. Dan ada juga nyamuk yang masuk nih ke kepalanya Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud mati oleh nyamuk tersebut. Begitu di akhir ceritanya, Raja Namrud mati oleh nyamuk. Nah, setelah itu udah Nabi Ibrahim tetap menjalankan dakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita tentang Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim, yaitu kita harus tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dihadang oleh kejahatan, dihadang oleh berbagai macam rintangan, tetap hati kita harus berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan lupa untuk berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun, tetap lakukan. Dan juga jangan berbuat kejahatan walau sekecil apapun, karena yang namanya perbuatan kita baik jelek ataupun buruk, sekecil apapun nantinya akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.